Bab 3521-3525. Itu kamu. Melihat pengunjung itu, wajah Jia Qian menjadi dingin. Ini aku. Pada saat ini, angin laut, sosok itu perlahan jatuh, sangat acuh tak acuh. Wajah Jia Qian merosot saat itu dan bersenandung, temanmu bisa mengendalikan kami, tapi kamu tidak bisa. Lagi pula, pasanganmu tidak memberitahumu, bahkan jika dia ingin mengendalikan kita, itu hanya dalam waktu singkat. Dia tidak memberitahumu, untuk melarikan diri demi nyawanya. Sepatah kata jatuh, dan Jia Qian terbunuh dalam sekejap. Pada saat ini, Hai Seng Feng mencibir, dia memberitahuku. Boom! Dalam sekejap, satu orang dan satu binatang bertabrakan pada saat ini. Tapi di saat berikutnya, wajah Jia Qian berubah dengan mulus. Darah mengalir keluar saat ini. Apa yang sedang terjadi? Yang mulia, Jia Qian memandangi angin laut di depannya dan tampak waspada. Siapa kamu? Itu adalah wilayah Tuhan. Jia Gan mendengus dingin. Siapa saya? Hai Seng Feng tersenyum dan berkata, kamu tidak bisa mengendalikannya. Tentara lapis baja bertempur sampai mati, tetapi banyak binatang lapis baja yang merupakan bagian dari tentara lapis baja selamat. Petik 2. Jika kamu takut perang dan kematian, kamu akan mati. Petik 2. Wajah Jia Qian berangsur-angsur suram saat ini. Pemuda di depan kami adalah pemimpin dunia nyata dan pria kuat. Sebelumnya, mengapa kamu bersama Muyun dan menyaksikan Muyun mencabut perintah Raja Daerah? Perintah Raja Daerah dicabut oleh Muyun. Kamu jelas ada di sana. Mengapa kamu tidak peduli? Katakanlah kami berkhianat. Sialan, bagaimana denganmu? Siapa kamu? Jia Qian meraung saat ini. Mendengar hal tersebut, angin laut sedikit mengangkat sudut mulutnya. Aku lebih baik darimu. Kamu hanya perlu tahu itu. Wajah Jia Qian menjadi lebih berhati-hati. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu sekarang. Aku hanya memberitahumu bahwa selanjutnya, jangan tembak Muyun. Aku akan menghindarkanmu dari kematian. Jujurlah dan tunggu di sini. Jika sudah selesai, aku akan menilai hidup dan matimu. Kata-kata angin laut turun, dan sosok itu perlahan menghilang. Saat ini, wajah Jia Qian semakin suram dan mengerikan. Sementara itu, di sisi lain, Muyun sedang mencari tempat lain di negeri Donghua. Dia menyingkirkan monster lapis baja dan angin laut. Saat ini, Muyun sedang dalam suasana hati yang baik. Kerjasama dengan orang lain juga harus dapat dipercaya. Dia tidak bisa mempercayai angin laut. Sekarang, saatnya menemukan Xie Qing, Meng Zui, Jing Ze, Xi Yeqing dan Jing Xiang. Berbahaya di sini. Saya tidak tahu bagaimana keadaan orang-orang ini sekarang. Saat ini, Muyun melewati pegunungan. Jauh di dalam pegunungan, terdengar suara pertempuran. Mendengar suaranya, Muyun berhenti. Meskipun lebih baik menghindari perselisihan seperti itu. Tapi Muyun sekarang setidaknya berada di tahap Jizun selanjutnya. Dia tidak takut menghadapi puncak Jizun. Jika Anda seorang pejuang di alam Tuhan, Anda tidak akan mendapat masalah besar jika berbalik dan lari. Saat ini, Muyun dekat dengan tempat perang. Raungan pecah pada saat ini. Hanya beberapa sosok yang terlihat di kejauhan, menewaskan dua orang. Angka-angka itu memiliki nafas yang kuat, dan level terendah juga merupakan tahap tengah Jizun. Dan kedua angka tersebut juga merupakan ranah Jizun jangka menengah. Hanya melihat mereka, Muyun tercengang. Xi Yeqing, kamu King Fei. Muyun tidak menyangka akan bertemu dua orang di sini. Siapa orang-orang itu? Muyun berhenti dan melihat ke depan. Dia tidak mengenal orang-orang itu. Sekarang, perhatikan baik-baik. Semuanya ada 6. Sebagai orang pertama, dunia menghormati keadaan puncak. 5 orang yang tersisa, 2 di tahap akhir Jizun dan 3 di tahap tengah Jizun. Saat ini, itu adalah tahap tengah dari 3 lingkaran. Yang mengepung Xi Yeqing dan Ye King Fei. Muyun tidak banyak bicara saat ini dan mendekati mereka. Ledakan. Ledakan besar terdengar saat ini. Teratai merah 9 kelopak, langsung tertutup. Di belakang Muyun, 2 lengan pembatas langsung menarik Ye King Fei dan Xi Yeqing kembali padanya. Kedua orang itu menghormati ranah jangka menengah dan tidak bisa menahan kekuatan Muyun sama sekali. Saat ini, mata Muyun sedikit dingin. Meletus. Setelah minum, teratai merah berkelopak 9 meledak pada saat itu. Suara gemuruh terdengar saat ini. Pada saat ini, sosok murid jangka menengah Sandao Jizun langsung terguncang, dan daging serta darahnya berubah menjadi bubuk, tenggelam dalam ledakan jili yang menghanguskan.
Siapa? Pada saat ini, pemimpin puncak dunia yang dihormati, sekarang mari berbisik. Kakekmu, Mu Yun berteriak pada saat itu. Mu Yun, saudara pendeta, Ye Qingfei dan si Ye Qing sudah keluar dari bahaya sekarang. Melihat Mu Yun, mereka tidak bisa menahan diri untuk berkata, kamu. Tidak ada. Mu Yun tersenyum dan berkata, siapa orang-orang ini? Itu Wu Linglong. Ye Qingfei berkata dengan dingin, yang pertama adalah Wen Huada. Wu Linglong, aku menemukanmu, bukan aku. Mu Yun memandang pria berambut pendek dan berkata sambil tersenyum, berikan padaku. Mu Yun, saat ini, si Ye Qing menarik Mu Yun dan berkata, aku belum mendengar kabarmu selama beberapa bulan ini. Ada yang salah. Si Ye Qing ingin mengatakannya, tapi dia tidak tahu caranya untuk mengatakannya. Ada apa? Meng mabuk sampai mati. Si Ye Qing menekan Mu Yun dan berkata, tenang dulu. Meng Zui dibunuh oleh Wu Linglong, tapi ini hanya berita dari orang-orang Wu Linglong. Saya tidak tahu apakah itu benar atau salah. Tidak perlu mengetahui apakah itu benar atau salah. Saat itu, Wen Huada menjawab, Meng Zui benar-benar mati. Kakak perempuan bela diri Wu sendiri yang membunuhnya. Aku melihatnya dengan mataku sendiri. Mu Yun, aku sudah lama mencarimu. Tanpa diduga, aku bertemu denganmu. Pada saat ini, Wen Huada menatap Mu Yun, dan cahaya serakah di matanya menghilang. Dia tidak bisa menahan tawa dan berkata, kamu benar-benar sulit ditemukan. Wajah Mu Yun dingin saat ini. Si Ye Qing berkata lagi, saudara pendeta, jangan impulsif. Saya tenang. Mu Yun berkata dengan dingin, kakak senior Si, kakak senior Ye, lindungi dirimu sendiri. Mu Yun, tidak ada apa-apa. Mu Yun berkata perlahan pada saat ini, bunuh mereka bertiga dulu. Mendengar ini, Wen Huada tertawa terbahak-bahak. Cukup gila, aku menyukainya. Sepatah kata untuk diminum, untuk sesaat, kekuatan ledakan diberikan pada saat ini. Teratai merah Yuan Jue, rilis instan. Teratai merah berkelopak 9 meledak menjadi cahaya yang kuat pada saat itu dan datang ke Wen Huada dalam sekejap mata. Mendengar wajah Huada berubah, dia mengepalkan telapak tangannya dan memukulnya dengan tinju. Kekuatan batas di depan tubuh terkondensasi menjadi kepalan tangan, dan teratai merah meledak, dan kekuatan itu diblokir oleh semua kotak. Baru saja mendengar bahwa Huada melawan, tetapi dua orang di sekitarnya sangat menderita. Kekuatan membara dari pecahnya teratai merah menyapu kedua orang itu, membuat mereka berteriak berulang kali. Pada saat ini, sosok Mu Yun, seperti hantu, dibunuh langsung dengan pedang pada saat ini. Di antara raungan pedang, nafas di tubuh Mu Yun mengeluarkan suara gemuruh pada saat itu. Segera lepaskan pedangnya, langit dan bulan memotong angin, dan pedang Taoqi berubah menjadi bila angin, yang langsung memotong ke arah Wen Huada. Wah, di tahap selanjutnya dari Jizun, kamu membunuhku dengan melompati levelku. Apakah kamu memenuhi syarat? Sebuah tongkat Vajra muncul di antara tawa Huada dan tangannya. Tongkat Vajra diayunkan pada saat itu dan berubah menjadi sisa-sisa Taoisme, yang mengenai Mu Yun di depannya dalam sekejap. Dua sosok bertarung bersama dalam sekejap. Ketika si Ye Qing dan Ye Qingfei melihat pemandangan ini, mereka juga mengatupkan gigi dan langsung membunuh. Kedua Jizun yang terluka di tahap selanjutnya tidak dapat mengganggu Mu Yun saat ini. Saat ini, tiga sosok sedang bertarung di antara pegunungan. Ketiga sosok itu berlari bolak-balik pada saat ini. Mu Yun bertarung dengan Wen Huada dengan momentum yang besar. Mu Yun, yang mencapai tahap Jizun selanjutnya, beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Kekuatan yang kuat meledak pada saat ini. Raungan terus terdengar, dan seluruh tubuh Mu Yun bersinar. 9 kelopak teratai merah. Dalam sekejap, teratai merah berkelopak 9 terbunuh pada saat ini. Mendengar Huada bersenandung saat itu, sebuah pedang pendek muncul di tangannya. Pedang pendek itu terbunuh dan raungannya meledak. Tubuh Wen Huada saat ini terus mengalami kemunduran. Mu Yun tenang saat ini. Langit dan bulan memotong angin. Tubuh pedang menyatu, cahaya dari 3 penempaan mengembun, dan 1 pedang membunuh lagi. Kong! Pedang itu bertabrakan dengan pedang pada saat ini dan meledak menjadi roh pedang yang cemerlang. Saat ini, saya mendengar roh pedang Huada, tetapi tidak sekeras dan serepresif Mu Yun, tetapi memiliki kekuatan yang kuat untuk menyerang bagian depan. Ganggu angin untuk memotong matahari. Saat pedang diayunkan, matahari bundar mengembun dan roh pembunuh dilepaskan. Cahaya yang kuat lebih baik daripada cahaya yang terang. Pada saat ini,
siapapun dapat merasakan kekuatan dahsyat yang terkandung dalam pedang Qi. Kudengar Huada terpaksa mengambil kedua pedang Muyun, tapi aku merasa sangat salah. Muyun di depan kita penuh dengan kekuatan ledakan, dan ranah Jizun di tahap selanjutnya memberi orang perasaan bahwa itu seperti puncak Jizun. Terlebih lagi, karena 3 berkah yang ditempa dari tubuh pedang, seluruh pribadi Muyun memberikan perasaan supremasi yang kuat saat ini. Orang ini, bagaimana dia melakukannya? Apakah kamu takut? Muyun berkata dengan dingin pada saat itu, di mana Meng meninggal dalam keadaan mabuk. Ingin tahu di mana dia meninggal? Kalau begitu turunlah dan temani dia. Mendengar wajah Huada yang garang saat ini, nafas yang kuat dan mendominasi muncul di tubuhnya. Yuan Feng Shenkuan. Dia meminum sepatah kata pun dan langsung memukul Muyun. Pada saat ini, angin tinju menderu dan meledakkan atmosfer pembunuhan yang sangat kuat. Di sela-sela raungan, pedang Muyun King Yuan bertahan di depannya, namun sisa kekuatan tinju itu penuh dengan ledakan, yang membuat sosok Muyun mundur dan menabrak pegunungan di belakang, memercikkan debu. Mengapa kamu ingin membunuhku? Wen Huada berkata dengan acuh tak acuh. Sangat percaya diri. Saat ini, Muyun melangkah keluar selangkah demi selangkah, dan cahaya pedang King Yuan kembali kuat. Matahari membelah langit dan bumi. Sebuah pedang jatuh di udara, seolah-olah menyerap cahaya dari 9 langit, mengembun menjadi roda matahari, dan memotongnya pada saat ini. Ledakan. Ledakan gendang telinga terdengar saat ini. Raungan itu disalurkan satu per satu. Kudengar wajah Huada berubah dan sosoknya mundur. Tapi Muyun tidak peduli dan langsung membunuh. Pedang Kaisar Langit dan Bumi. Dengan satu pedang, nafas Kaisar meletus. Boom! Dalam sekejap, pedang Qi melesat ke langit dan jatuh dalam sekejap mata, membunuh Wen Huada. Dengan keras, itu meledak pada saat itu. Suara pecah sehingga menimbulkan nyeri pada gendang telinga. Saat ini, awan sedikit terengah-engah. Dan di depannya, bau badan Huada, darah mengalir kemana-mana. Muyun berkata dengan dingin, izinkan saya bertanya. Lagi, di mana Meng meninggal dalam keadaan mabuk. Saat ini, Wanda mengangkat pedangnya, tetapi dia tidak bisa mengendalikannya. Dengan jingel, belati itu jatuh ke tanah. Pada saat ini, Muyun mendatangi Wen Huada selangkah demi selangkah. Di mana itu? Pedang panjang itu menusuk tubuh Wen Huada dengan darah seperti tiang. Wajah Wen Huada memucat dan menjerit. Satu set gerakan pedang. Dia dikalahkan oleh jurus pedang Muyun. Aku tidak tahu. Wen Huada ketakutan dan berkata, saya tidak melihatnya. Dikatakan bahwa Ying Fengling sendiri yang membunuh Meng Sui. Kami baru saja mengirim pesan dan memaksa Anda untuk muncul. Ying Fengling, di mana itu? Aku tidak tahu. Hah? Pedang King Yuan berbalik dan Huada tampak lebih pucat. Saya benar-benar tidak tahu. Wen Huada buru-buru berkata, tetapi Ying Fengling memiliki hubungan yang sangat baik dengan Gu Ning dan Wu Chang. Ketiganya adalah alam dewa dan orang kepercayaan Wu Linglong. Muyun sekarang mengeluarkan pedang panjangnya. Mendengar Huada mendapat kesempatan ini, dia menghela nafas. Wu Chang, Gu Ning, bawa aku menemui mereka. Mendengar hal itu, Wanda tercengang. Jika kamu tidak dapat menemukannya, kamu akan mati. Jika kamu menemukan mereka, jika mereka dapat membunuhku, kamu dapat hidup. Wen Huada, Muyun melirik ke sisi lain. Si Yeqing dan Ye Qingfei terjerat oleh 2 murid Jizun selanjutnya. Putar telapak tangan dengan lembut. Teratai merah 9 kelopak keluar lagi. Muyun bertepuk tangan dengan 1 telapak tangan. Pada saat ini, 9 kelopak teratai merah meledak menjadi cahaya merah yang menyilaukan. Gemuruh ledakan terdengar saat ini. Kedua murid itu menjadi pucat. Ye Qingfei dan Si Yeqing memanfaatkan kesempatan itu dan melawan dengan cepat. Suara ledakan terdengar pada saat ini, dan kedua sosok itu dibunuh oleh Ye Qingfei dan Si Yeqing satu demi satu. Muyun, saudara pendeta, Ye Qingfei dan Si Yeqing tiba satu demi satu. 2 kakak perempuan, aku akan mencari seseorang. Kamu lindungi dirimu sendiri. Muyun berkata dengan serius pada saat ini, saudara bela diri Jingze, saudara bela diri Jingxiang dan Si Yeqing, cobalah untuk menemukan mereka. Jika kalian berkumpul, kalian dapat melindungi diri kalian sendiri di sini. Muyun, Si Yeqing buru-buru berkata, jangan main-main. Wu Linglong sendiri adalah alam dewa dunia selanjutnya. Beberapa murid di sekitarnya adalah alam dewa dunia. Kamu hanyalah alam dewa dunia selanjutnya. Kita punya waktu untuk merencanakan secara perlahan.
Mu Yun memandang si Ye Qing dan berteriak, kakak perempuan bela diri, saya tidak sabar. Mengepalkan tinjunya, Mu Yun berkata dengan kebencian, Meng Zui sendiri tidak ada hubungannya dengan masalah ini, tapi dia terlibat olehku dan si Ye Qing. Saat ini, Meng Zui terbunuh. Saya tidak tahan. Wu Linglong telah mencoba membunuhku, jadi biarkan dia membunuhku. Apalagi yang ingin dikatakan si Ye Qing. Mu Yun berkata lagi, hati-hati, kakak senior. Jangan khawatir, aku tidak akan mati. Kali ini berbahaya. Lindungi dirimu sendiri. Mu Yun. Namun, sebelum si Ye Qing selesai, Mu Yun menyebut Wen Huada dan segera pergi dari sini. Apa yang harus saya lakukan? Si Ye Qing khawatir. Mu Yun, si Ye Qing dan Meng Zui tidak dapat dipisahkan selama bertahun-tahun. Meng mabuk sampai mati. Aneh kalau Mu Yun tidak marah. Tapi sekarang, Mu Yun jelas marah dan cemas. Dia tidak peduli tentang apapun. Temukan Guning dan Wu Chang, belum lagi apakah Mu Yun adalah lawannya. Bahkan jika Mu Yun membunuh mereka, Ying Fengling dan Wu Linglong berada di belakangnya. Tidak mudah untuk dipusingkan. Ada lebih dari 1000 orang suci di halaman Yuding dan halaman Sengsi. Tak satu pun dari mereka yang dapat digolongkan dalam daftar putra itu. Sederhana, Wu Linglong berada di peringkat ke-59, dan merupakan ranah Dewa Dunia periode selanjutnya. Apa wilayah Mu Yun? Jizun nanti. Ini setara dengan kesenjangan keseluruhan. Saat ini, si Ye Qing sangat bingung. Ye Qingfei mau tidak mau berkata, sudah berapa lama sejak kamu memasuki kota kuno Donghua? Mu Yun telah mencapai tahap akhir Jizun. Kalau dipikir-pikir baik-baik, Mu Yun telah mendengar ceramahnya. Pada saat itu, dia adalah 9 orang suci. Setelah beberapa dekade, Mu Yun telah meninggalkannya. Jenius. Ketika seorang jenius bertemu dengan orang yang lebih berbakat, itu hanyalah orang biasa. Ayo pergi dulu. Si Ye Qing berkata dengan cemas pada saat itu, pertama carilah kakak senior Jingze dan temui mereka, Jingxiang. Iya, Ye Qingfei juga mengerti saat ini. Di kota kuno Donghua ini, sendirian sangatlah berbahaya. Mereka juga segera pergi dari sini. Sementara itu, sisi lain. Mu Yun membawa Wen Huada dan pergi. Di mana Wu Chang dan Guning? Mu Yun berkata dengan acuh tak acuh. Di kota kuno yang jaraknya ratusan mil dari sini. Kota tua. Wen Huada mengangguk dan berkata, ya, ada banyak reruntuhan di kota kuno, tetapi beberapa kota telah dilestarikan. Banyak orang mendapatkan peluang dan manfaat darinya. Bahkan, aku mendengar seseorang telah melangkah ke alam Tuhan. Mu Yun mendengar kata-kata itu, tapi dia tidak banyak bicara. Penting. Tempat ini terkendali, dan hanya mereka yang berada di ranah Jizun dan Jishen yang masuk. Sekarang, seseorang dapat mencapai alam Tuhan. Saya khawatir penduduk bekas negara kuno Donghua tidak mati di negeri kuno Donghua ini. Kali ini sepertinya ada konspirasi di dalamnya. Tapi Mu Yun tidak terlalu mengkhawatirkan hal ini. Karena ini adalah konspirasi, maka orang yang merancang konspirasi ini setidaknya adalah wilayah Tuhan. Dia hanya pria yang dihormati dan tidak bisa menolak. Lebih baik memanfaatkan waktu dan meningkatkan kekuatannya. Hanya ketika krisis yang sebenarnya datang barulah dia memenuhi syarat untuk menghadapinya. Pada saat ini, mata Mu Yun dingin. Jalan lurus. Mu Yun berkata dengan acuh tak acuh, bunuh Guning dan Wu Chang. Jika Fengling mendapat kabar, haruskah dia datang? Jika Ying Fengling juga meninggal, apakah Wu Linglong akan datang ketika dia mengetahui beritanya? Mendengar ini, ku dengar mata Huada ketakutan. Gila, Mu Yun? Ini gila. Wu Linglong adalah alam akhir dari Dewa Dunia. Mu Yun ingin membunuh Wu Linglong. Bagaimana dia bisa melakukannya? Dengan cara ini, Mu Yun membawa Wen Huada dan pergi ke kota kuno yang disebutkan oleh Wen Huada. Pada saat yang bersamaan, ratusan mil jauhnya dari mereka, sebuah kota kuno berdiri di antara langit dan bumi. Sekilas kota kuno di sini cukup besar dan mampu menampung jutaan orang. Tidak masalah. Arsitektur di kota kuno ini juga cukup mirip dengan gaya arsitektur zaman sekarang. Antik dan megah. Saat ini, banyak orang di kota kuno sepertinya sedang mencari sesuatu. Awalnya, saat kami memasuki reruntuhan kota kuno Donghua, kami semua hanyalah lalat tanpa kepala, berbalik. Namun lambat laun, banyak orang mendapat kesempatan, mendapat manfaat, dan mencapai kemajuan besar dalam kekuatan. Lambat laun, banyak juga ditemukan situs bersejarah. Di depan kota kuno, itu saja.
Saat ini, di gerbang kota kuno, 3 karakter kuno tampak kesepian dan suram ditiup angin yang suram. Kebanyakan orang belum mengetahui ketiga karakter kuno tersebut. Namun hal ini tidak menghalangi Anda untuk memasuki kota kuno dan mencari di sini. Saat ini, di kota kuno, di tempat yang terpelihara dengan baik. Beberapa sosok berdiri satu per satu. Kakak senior Gu, saudara bela diri Wu. Seorang murid berpakaian putih melengkungkan tangannya dan berkata, ada sekelompok orang lain. Di kota kuno, yang merupakan anak-anak dari keluarga Mo. Pemimpinnya adalah keluarga Mo, Mo Qiufeng. Mendengar ini, kedua pemuda di depan mereka mengangkat alis. Mo Qiufeng adalah dewa dunia tingkat tengah, bukan? Guning berpakaian hijau dan tampak cantik. Saat ini, dia berkata sambil tersenyum, sepertinya semakin banyak tempat yang ditemukan, dan semua orang semakin tahu apa yang harus dilakukan. Wu Chang, yang sedikit kurus, juga berkata sambil tersenyum, bagus. Ada terlalu sedikit harta dan keajaiban yang tersisa di kota kuno. Kebanyakan rusak dan kita tidak dapat menemukannya. Mungkin mereka dapat menemukannya. Basi dari Sekte Jinglei, Su Fangyuan dari Sekte Guiyuan. Kedua orang ini juga ada di sini. Hanya ada beberapa murid dari 4 sekte dan mereka yang berada di alam dewa dunia. Adapun rasa hormat dunia, Guning dan Wu Chang sama-sama berada di tahap awal dewa dunia, ditambah 7 atau 8 orang di sekitar mereka yang menghormati tahap akhir dan keadaan puncak dunia. Mereka tidak takut sama sekali. Bagaimanapun, cobaan ini, di kota kuno Donghua, sekarang terdapat sekitar 15.000 murid dari 4 sekolah utama, namun hanya sekitar 1.000 orang yang telah mencapai alam Tuhan. Meskipun mereka masih dalam tahap awal, mereka telah melampaui sebagian besar orang. Di mana Wanda? Kata Guning saat ini. Aku belum mendengar kabar dari kakak senior Wen sampai saat ini, tapi Ye Qingfei dan si Ye Qing berada di tengah-tengah Jisun. Menurutku tidak ada masalah jika kakak senior Wen menangkap mereka. Mendengar ini, Guning dan Wu Chang sama-sama menunjukkan senyuman tipis di wajah mereka. Murid itu mencoba bertanya, 2 kakak laki-laki, Ye Qingfei dan si Ye Qing benar-benar cantik dan menarik perhatian. Ye Qingfei bukan apa-apa, tapi si Ye Qing adalah cucu dari Wakil Presiden Xi Dingtian. Jika kamu pindah. Petik 2. Konselor. Wu Chang mencibir, hanya kamu yang tahu. Jangan khawatir, Guning dan aku tidak egois. Setelah menikmati 2 orang itu, kami akan memberimu sesuatu untuk dinikmati. Kalau begitu bunuh kedua wanita itu dan hancurkan tubuh mereka. Presiden Xi Dingtian tidak bisa masuk. Bagaimana kamu tahu? Mendengar ini, orang-orang di bawah membungkuk. Tetapi mata mereka menunjukkan ekspresi keserakahan. Betapapun kuatnya ranah kekuatan, terkadang naluri manusia tidak bisa ditinggalkan. Terlebih lagi, kamu Qingfei dan si Ye Qing memiliki kecantikan kelas 1. Di masa lalu, siapa yang tidak memiliki keinginan tidak adil terhadap mereka di sekte? Hanya ingin, tidak berani melakukannya. Tapi sekarang, tidak ada perbudakan. Waktunya telah tiba untuk melepaskan alam. Terlebih lagi, di reruntuhan kota kuno ini, hari-hari sulit dan genting, dan juga pantas untuk bersenang-senang di waktu yang tepat. Memikirkan postur montok wajah dingin si Ye Qing dan Ye Qingfei, Guning dan Wu Chang juga terganggu. Wen Huada ini, bukankah kamu harus menikmatinya dulu? Dia berani. Wu Chang berteriak, anak ini, ketahuilah beberapa aturan. Mereka saling memandang dan tersenyum. Makna di mata mereka hanya bisa diungkapkan. Pada saat yang sama, kota kuno itu berada di loteng lain. Su Fangyuan sedang duduk dengan aman saat ini. Kakak senior Su. Di luar pintu, sebuah suara terdengar. Ada apa? Masuk. Pintu terbuka, dan seorang murid dengan hormat masuk saat itu. Dia melengkungkan tangannya dan berkata, saya telah menghubungi kakak senior Gu Yunhai. Mendengar ini, Su Fangyuan tampak muram dan buru-buru berkata, apa yang kakak senior Gu katakan? Murid itu berkata lagi, saudara bela diri Gu berkata bahwa dia ingat. Begitu dia mengatakan ini, wajah Su Fangyuan sedikit berubah. Simpan dalam pikiran. Apa maksudmu? Su Fangyuan sekarang berdiri dan berjalan mengitari ruangan. Temui Yuan Xingyi dan Muyun. Tidak masalah jika dinasti Li Yuan sudah mati. Bagaimanapun, dinasti Li Yuan adalah murid sekte Jinglei. Tapi Gu Suo juga sudah mati. Hanya dia yang selamat. Apakah Gu Yunhai tidak puas dengannya? Apa yang harus saya lakukan? Saat ini,
Su Fangyuan sedang kesal. Yuan Xingyi, Mu Yun, kedua bajingan sialan ini. Su Fangyuan melambai dan berkata, pergi dan beritahu kakak senior Gu Yunhai segera. Jika saya bertemu Yuan Qingyi dan Mu Yun, saya akan membunuh mereka. Iya, saat ini, sosok itu mundur dan Su Fangyuan duduk dengan sedih. Sebagai murid sekte Gu Yuan, dia memiliki status yang tinggi. Namun, dibandingkan dengan mereka yang akan memasuki alam Tuhan, seperti Gu Yunhai, terdapat kesenjangan yang besar. Dia harus bergantung pada orang lain. Kakak senior Su. Tiba-tiba, pintu terbuka lagi, dan sesosok tubuh bergegas masuk. Kenapa panik? Su Fangyuan memarahi, tempat rahasia apa yang kamu temukan? Tidak, tidak. Murid itu buru-buru berkata, sesuai instruksimu, tetaplah di setiap posisi masuk dan amati murid dari masing-masing sekte. Hasilnya, petik 2. Apa hasilnya? Kamu bilang. Su Fangyuan berkata dengan penuh semangat. Akibatnya, seseorang melihat Mu Yun. Begitu komentar ini keluar, Su Fangyuan tertegun, dan kemudian dengan marah berteriak, yah, kelinci kecil ini berani muncul. Su Fangyuan berteriak, perintahkan semua orang untuk berkumpul dan membunuh anak ini. Iya, murid itu berbalik dan pergi. Tunggu. Tapi Su Fangyuan berhenti dan berkata lagi, apakah hanya dirinya sendiri? Itu tidak benar. Mendengar ini, Su Fangyuan berkata lagi, tunggu dulu, jangan khawatir. Siapa yang bersamanya? Sepertinya Wen Huada dari halaman Yuding, tapi Wen Huada ditangkap oleh Mu Yun. Menangkapnya, Su Fangyuan berkata lagi, Wen Huada, puncak Jizun, ditangkap oleh Mu Yun. Apakah kamu yakin tidak ada orang lain? Tidak. Pada saat ini, Su Fangyuan sedang kusut. Apa yang terjadi? Bagaimana Mu Yun bisa menangkap Wen Huada? Mungkinkah Wen Huada terluka parah dan ditangkap oleh Mu Yun? Tidak mungkin. Wen Huada adalah murid Akademi Yuding. Ada beberapa orang di sekitarnya. Mu Yun sendirian. Bagaimana tidak? Mungkin. Pada saat ini, Su Fangyuan berkata lagi, kirim seseorang untuk memeriksanya terlebih dahulu. Apa yang diinginkan orang ini? Biarkan orang-orang besar berkumpul. Ya, Su Fangyuan sekarang mengepalkan tangannya. Mu Yun. Jika Mu Yun sendirian kali ini, orang ini akan mati. Jika Mu Yun tidak sendirian, itu akan sulit dilakukan. Di luar kota kuno. Di depan gerbang. Lihatlah 3 kata dari kota Haimu. Donghai Junwang. Kota Donghai. Kota Kabupaten. Mu Yun melihat bangunan di kota. Itu tidak boleh salah. Kota Donghai harus menjadi kota kabupaten di bawah yurisdiksi Raja Kabupaten Donghai. Di tempat seperti itu, saya khawatir bagian dalamnya tidak sederhana. Mu Yun menggendong Wen Huada yang setengah mati dan berkata, apakah Wu Chang dan Gu Ning ada di sini? Iya. Wen Huada buru-buru berkata, awalnya, murid itu datang untuk melapor dan menemukan bahwa Ye Qingfei dan si Ye Qing telah memasuki kota. Gu Ning dan Wu Chang meminta saya untuk membawa seseorang untuk menangkap mereka, untuk hiburan mereka. Kedua wanita itu waspada dan berlari keluar, jadi aku membawa orang-orang keluar dan menemuimu. Mendengar ini, Mu Yun mendesis. Mereka tertangkap. Saya takut mendengar Huada menjilat wajahnya untuk menyenangkan mereka dan mengajak seseorang untuk menangkapnya. Tidak masalah ide siapa itu. Jalan lurus. Oke, Wen Huada, siapa yang berani mengatakan setengah hal buruk saat ini? Saat ini, Mu Yun membawa Wen Huada dan menuju kota kuno. Saat ini, banyak orang di kota kuno ada di sini. Saya terkejut melihat ini. Saat ini, Mu Yun terlihat acuh tak acuh dan langsung memasuki kota kuno. Pada saat ini, di kota kuno, di loteng, Gu Ning dan Wu Chang telah menunggu. Saudara bela diri Gu, saudara bela diri Wu. Tiba-tiba, sesosok tubuh menerobos pintu saat itu. Cium Huada kembali, kata Gu Ning langsung. Kembali. Murid itu terengah-engah. Kembalilah dengan baik, kembalilah dengan baik. Gu Ning memandang Wu Chang dan berkata sambil tersenyum, aku tahu kamu terlihat kurus dan montok. Si Ye Qing milikmu. Ye Qingfei yang dingin itu, aku menyukainya dan milikku. Wu Chang mengangguk dan berkata, terserah kamu. 2 kakak laki-laki. Pada saat itu, murid itu buru-buru berkata, saya mendengar bahwa kakak laki-laki itu diantar kembali. Apa? Mendengar ini, Wu Chang dan Gu Ning tercengang. Diambil kembali. Siapa? Apa yang sedang terjadi? Gu Ning berkata dengan dingin saat ini. Gu Ning, Wu Chang,
Sebuah suara tinggi terdengar di seluruh kota kuno. Tiba-tiba, keempat pihak terkejut. Guning terkejut saat mendengar teriakan itu. Siapa ini? Saat berikutnya, mereka tersapu. Pada saat ini, di depan loteng, Mu Yun menarik kerah leher Wen Huada dan memandang mereka. Wen Huada, Guning berteriak, apa yang terjadi? Kakak Gu, saya mendengar bahwa Huada hampir menangis saat ini. Melihat Guning, dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, aku. Guning, Mu Yun melihat mereka saat ini. Bagaimana dengan Ying Fengling? Mu Yun berkata langsung, kamu harus membayar karena membunuh saudaraku. Saat ini, apa yang sedang terjadi? Pada saat yang sama, kota Donghai penuh dengan nafas. Kembali ke Yuanzhong, Su Fangyuan tercengang saat ini. Mu Yun, datang ke masalah Guning dan Wu Chang. Apakah orang ini akan mati? Guning dan Wu Chang berada di ranah awal Dewa Dunia. Mu Yun ingin membunuh mereka berdua. Ini bukan kematian, apa ini? Sekarang, Su Fangyuan senang. Anda tidak harus melakukannya sendiri. Guning dan Wu Chang dimarahi oleh Mu Yun di tempat umum. Aneh rasanya tidak dibunuh. Orang ini, bunuh diri. Haha. Su Fangyuan senang. Hanya saja Mu Yun sangat ceroboh. Bukankah seharusnya dia sendirian? Dia ingin melihat bagaimana awan menggerakkan dunia. Saat ini, Su Fangyuan tidak sendirian. Di sisi lain, seorang pemuda kekar juga melihat pemandangan itu dari kejauhan. Kakak senior Basi, ada pertikaian di halaman Yuding. Seorang murid melaporkan, sepertinya itu adalah orang di tahap akhir Jizun. Temukan Guning dan Wu Chang dan bunuh mereka. Petik 2. Yang itu di periode selanjutnya Jizun sepertinya disebut Mu Yun. Mu Yun. Suara Basi agak kasar dan berkata sambil tersenyum, saya kenal dia. Sepertinya dia telah menjadi yang pertama dalam kompetisi antara Istana Yuding dan Istana Tiandi. Dia telah mencapai tahap Jizun selanjutnya. Benar-benar iblis. Tetapi murid itu mencibir dan berkata, Saudara Basi, di masa-masa awal Dewa Dunia, itu adalah Tianjiao dari Sekte Jinglei kami. Sebagian besar dari anak laki-laki ini dipromosikan begitu cepat karena dia dikultivasikan oleh Akademi Yuding karena dia adalah yang pertama di seni bela diri dari dua Akademi Langit dan Bumi. Jangan diremehkan. Basi berkata perlahan, pada titik ini, kecuali kamu bodoh, bagaimana kamu bisa begitu gila? Murid itu mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Pada saat yang sama, di loteng lain, sesosok berdiri di atap dan melihat ke kejauhan. Guning dan Wu Chang dari halaman tripod giok yang terprovokasi. Katakan pada saudara Qiu Feng, ya. Pria muda itu melihat ke kejauhan dan berkata sambil tersenyum, menarik. Guning dan Wu Chang, dewa awal dunia, terpancing oleh rasa hormat dunia. Saya khawatir mereka akan meledak. Saat ini, Guning dan Wu Chang benar-benar akan meledak. Mereka secara alami tahu siapa Mu Yun. Orang seperti itu, secara tak terduga pada saat ini, berlari ke arah mereka dan ingin membunuh mereka. Ingin mati. Saat ini, kemarahan mereka sulit disembunyikan. Pada saat ini, suara gemuruh terdengar. Di bumi, ombak sedang menyapu saat ini. Mata Mu Yun sedikit dingin saat ini. Jika mereka mati, kamu juga mati. Jika mereka membunuhku, kamu bisa hidup. Aku memegang janjiku. Satu kaki menendang Fei Wen Huada, dan Mu Yun melihat mereka sekarang. Jika aku jadi kamu, aku akan memberitahu Ying Fengling atau Wu Linglong. Apakah kamu tidak akan membunuhku? Aku datang dan bunuh aku. Mu Yun berkata dengan dingin. Mengapa kakak senior Ying dan kakak senior Wu harus membunuhmu? Guning berteriak pada saat itu, kita berdua sudah cukup. Saat ini, hati mereka sedang marah. Sulit untuk tidak marah karena dia begitu bersemangat dengan Mu Yun. Pada saat ini, momentum kuat muncul di tubuh mereka. Merasakan tekanan kuat yang terkandung dalam momentum itu, mata Mu Yun menjadi dingin. Kenapa aku harus membunuhnya bersama-sama? Pada saat ini, Guning melangkah keluar dan mendatangi Mu Yun. Dia meninju dan berteriak, saya cukup sendirian. Suara gemuruh terdengar saat ini. Dua sosok terbunuh bersamaan dalam sekejap. Yuan Jue Honglian, 9 kelopak teratai merah. Setelah minum sebentar, teratai api merah yang dikelilingi oleh 9 kelopak langsung menuju ke Guning saat ini. Guning membuat pukulan kasar dan memukulnya saat ini. Kekosongannya samar dan retakan mulai muncul. Saat ini, siapapun bisa merasakan momentum mengerikan itu. Di seluruh kota kuno,
suara gemuruh yang mengguncang bumi terjadi dalam sekejap. Pada saat ini, wajah Mu Yun tetap tidak berubah dan dia tidak takut sama sekali. Nafas kemarahan sedang dilepaskan pada saat ini. Ledakan, semburan suara terdengar pada saat ini. Wu Chang meraih Wen Huada dan berteriak, apa yang terjadi? Wen Huada buru-buru berkata, saya akan mengajak seseorang untuk mengejar Ye King Fei dan si Ye Qing. Siapa yang tahu bahwa orang ini, Mu Yun, telah mencapai tahap Jizun selanjutnya. Saya, bukan lawannya, limbah. Wu Chang berteriak dengan marah. Wen Huada takut untuk membantah saat ini. Memang benar dia adalah negara tertinggi di dunia, tetapi Wu Chang adalah negara awal dari Dewa Dunia. Kelihatannya ada kesenjangan yang serius, namun nyatanya kesenjangan tersebut sangat besar. Batasnya menghormati alam dan memadatkan lubang yang kosong. Alam batas dan Tuhan memadatkan lubang yang sebenarnya. Hanya lubang virtual dan lubang nyata yang melibatkan raga jiwa, yang dapat diringkas dengan begitu sederhana. Langkah ini seringkali terhenti selama 10.000 tahun. Saat ini, Wu Chang melihat ke udara. Mu Yun datang dengan seluruh kekuatannya, dan Guning tidak ceroboh saat ini. Namun, keduanya bertarung beberapa gerakan, tetapi Mu Yun nyaris tidak mendukungnya. Agar kalangan lain menghormati ranah selanjutnya, saya khawatir saya akan ditampar sampai mati oleh Guning. Orang ini sungguh tidak mudah. Saat ini, Wu Chang juga terkejut. Orang ini, ketahui nama Mu Yun, atau kedua rumah akan bertarung. Di luar dugaan, hanya dalam beberapa tahun, Mu Yun telah berkembang hingga saat ini. Anak ini, teriak Wu Chang, pantas saja kamu berani membunuh Wu Yan dan menyinggung kakak perempuan bela diri Wu Linglong. Mendengar Huada mengangguk saat itu, dia terlihat bersalah. Mu Yun sangat kuat. Langit dan bulan memotong angin. Minuman rendah terdengar saat ini. Di antara deru nafas pedang, Mu Yun langsung membunuh Guning saat ini. Suara gemuruh terdengar saat ini. Momentum yang mendominasi terjadi. Pedang Qi berjarak 3.000 mil jauhnya. Sebuah pedang berayun di antara langit dan bumi. Ganggu angin untuk memotong matahari. Saat ini, Mu Yun tidak punya tangan lagi. Tubuh pedang itu ditempa 3 kali, yang juga pecah pada saat itu. Lebih dari itu, oven langit dan bumi, pada saat ini, magma meraung, meledak dari segala jenis magma dan berkumpul menjadi naga raksasa. Pakaian Dewa Kuning pucat juga terbuat dari kulit yang digantung di badan. Saat ini, apalagi yang Anda katakan secara sederhana. Mendengar Meng mabuk dan mati, kemarahan Mu Yun tidak bisa dipadamkan. Dia ingin bersabar. Akan lebih mudah untuk membunuh orang-orang ini ketika dia mencapai Dewa Dunia. Tapi aku tidak bisa menahannya. Selama bertahun-tahun, Meng Zui memiliki hubungan yang sangat baik dengannya, si Ye Qing dan mereka bertiga. Mu Yun tidak bisa menerima kematian Meng Zui. Matahari membelah langit dan bumi. Pada saat ini, naga magma meraung, dan pedang Mu Yun telah terpotong. Pada saat ini, dengan bertambahnya pakaian Dewa Kuning, kekuatan seluruh tubuh Mu Yun telah melonjak beberapa kali lipat. Ini saja sudah memberi orang perasaan bahwa mereka sangat kuat. Saat ini, Guning juga terkejut. Apakah ini akhir dari Jizun? Kamu bercanda. Bisakah Mu Yun dianggap sebagai Jizun tahap selanjutnya? Kekuatan ledakan ini tidak berbeda dengan puncak Jizun. Terlebih lagi, kaki Mu Yun di atas naga magma dan mengenakan pakaian berwarna emas dan kuning sepertinya menjadi alat pembatas yang baik, yang membuat daya ledak Mu Yun semakin dahsyat. Untuk sesaat, Guning tidak punya pilihan selain menggiring awan. Pada saat ini, hati Wu Chang terlintas. Jika aku tidak membunuh anak ini, sulit bagiku untuk merasa nyaman. Wu Chang berteriak, jika anak ini mencapai puncak dunia dan mencapai tahap awal Dewa Dunia, datanglah ke pintu lagi. Wu Chang tidak berani memikirkannya. Melihat Mu Yun dan Guning bertarung, Wu Chang siap bertarung saat ini. Membunuh. Guning mengumpulkan tombak tajam di tangannya dan langsung menikam Mu Yun pada saat itu. Pada saat ini, Mu Yun ditusuk oleh pedang King Yuan di tangannya. Tombak itu menunjuk ke arah pedang. Saat ini, momentum di tubuh mereka sedang melonjak. Wajah Mu Yun dingin dan dia menepuknya dengan telapak tangannya. Telapak tangan petir 10.000 yuan. Dalam sekejap, angin palem menderu dan ledakan terdengar, namun cetakan telapak tangan tetap utuh. Pada saat ini, ia langsung menuju ke Guning. Saat ini, Guning juga mengubah wajahnya. Kalau kamu dibombardir dengan cetakan telapak tangan itu, aku khawatir kamu akan terluka. Dengan sedikit minuman,
seluruh tubuh Guning penuh dengan nafas, dan kekuatan ledakannya berkumpul pada saat itu. Tombak yang menembus langit. Pada saat ini, aurora muncul di ujung tombak. Cahaya itu menembus pedang panjang Muyun dan langsung menuju ke arah Muyun. Tapi Muyun tidak berniat menghindar saat ini. Baju besi bulan Xuanwu. Pakaian Dewa Kuning pucat. Di bawah superposisi keduanya, bahkan jika dia menanggung serangan awal dari Dewa Batas Bawah, dia tidak bisa mati. Tapi Guning, belum tentu. Bang! Ledakan yang dalam terdengar pada saat ini. Armor bulan basaltik rusak saat ini. Tapi cahaya dari ujung tombak menembus dada Muyun dan berhenti. Saat ini, telapak tangan Muyun telah terbunuh. Cetakan telapak tangan langsung tertutup di depan Guning. Bang! Suara teredam dikirimkan pada saat ini. Guning pada saat ini, seluruh sosoknya terus mengalami kemunduran, ditutupi oleh jejak telapak tangan dan meledak. Pada saat ini, semua orang di sekitar tercengang. Di mana Jizun bisa melepaskan kekuatan ledakan yang begitu kuat di tahap selanjutnya. Pada saat ini, Muyun terengah-engah, tetapi wajahnya menunjukkan ekspresi tegas.